Wassalamu ala khairil khalqi wal bashari sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadratul kiram, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakamat dan seluruh Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, yang mana Allah senantiasa memberikan kenikmatan meskipun dalam keadaan sumpit bagi kita semua, dan juga memberikan kemudahan dan kemurahan dalam berbagai macam keadaan, sehingga kita semua hingga saat ini telah melewati berbagai macam fase peristiwa sejarah dalam hidup kita. Alhamdulillah masih bisa mengemban tugas sebagai manusia, menjalankan sebagian kewajiban-kewajiban kita, dan tentunya kita juga berupaya untuk menjauhi setiap hal yang memang dilarang dan diperintahkan untuk meninggalkannya sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan, dilimpahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita semua baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya dan seluruh umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang akan mendapatkan pertolongannya atau syafaat yaumul jaza amin ya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya hanya membacakan beberapa hal terkait dengan tugas kita sebagai pengajar, yang mudah-mudahan bisa memberikan semacam inspiring atau pencerahan, dan juga memberikan semacam spirit bagi kita untuk terus menjalankan tugas dan kewajiban kita secara maksimal, dengan tujuan tentu bukan hanya kita mendapatkan maisha atau ujroh dari pekerjaan kita, tapi ada hal yang lebih urgent dari itu semua adalah kita melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik atau pengajar, yang mana memang oleh Allah diberikan tempat yang sangat terhormat apabila kita mampu melaksanakannya secara maksimal.
dan tentu dengan syarat, rukun, dan seluruh piranti-piranti yang harus ada di dalam proses menjalankan tugas itu. Oleh karenanya saya akan membacakan beberapa hal, ya seharusnya memang ini materi hadis, tapi ya saya pikir ada hal-hal yang memang sangat kontekstual dengan keadaan kita, yang mungkin kita sebagai pengajar fokus pada apa yang memang seharusnya dilaksanakan oleh negara, tetapi kita sendiri kadang lupa memang secara agama juga ada hal-hal yang mungkin harus kita resapi dan kita insafi sebagai bagian daripada pengetahuan kita terhadap metode atau bukan metode, esensi daripada pendidik itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman, dan apabila engkau menjadi seorang pendidik, ya kita cocok dengan kita bahwa kita adalah guru pendidik. Fa'adabul alimi, maka adab etika seorang pendidik itu diantaranya adalah al-ihtimalu, yakni sifat atau sikap lapang dada. Ini yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin mengajarkan, saya yakin Ibu dan sekalian sudah diasah dengan waktu, dan juga belajar dari pengalaman. Tentu ketika kita awal mengajar, ketika ada siswa yang mungkin secara psikologis memberikan atau buat rangsangan yang negatif terhadap kita, kadang-kadang suka muncul sifat emosional. Entah itu karena kita juga miskin pengalaman, atau mungkin karena karakter kita yang memang ketika budak dikamek kita sok aya istilah, ya mungkin timbul karakter assassination, membunuh karakter siswa itu sendiri. Bahasa kita mah bodoh lah atau apalah gitu ya. Yang seharusnya kalau menurut Imam Al-Ghazali di sini adalah ihtimal, adalah sikap lapang dada. Kalau kita berbicara dari Nabi SAW, beliau mengajarkan orang Quraisy yang bukan agama Islam, seperti Sayyidina Umar betapa kerasnya, kemudian Khalid bin Walid, kemudian yang lain-lain. Apalagi mereka tidak tahu agama Islam itu apa isinya, bagaimana sampai akhirnya berubah total 180 derajat menjadi mukmin yang muttaqi, yang pasrah, yang tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Itu akibat salah satunya kalau menurut saya adalah kelapang dadaan Rasulullah SAW. Ketika melihat sebuah kesalahan itu, bukan hanya menjudge atau memberikan hukuman atas kesalahan itu, tetapi memberikan sebuah solusi bagaimana mengubah keadaan yang salah itu menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah barangkali kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, sikap yang pertama ketika kita pendidik yang harus disiapkan adalah sikap lapang dada yang paling penting. Bahwa kita juga pernah menjadi anak didik yang mungkin menyebalkan bagi guru kita. Kalau kata Pak Haji Sarif, ya sama tuh pernah nyebalkan ke guru, ya. Tapi mungkin kata Pak Sep, saya mau pikamekeun di bawah. Untung saya menjadi guru mungkin karena guru kita yang lapang dada, tidak pernah mendoakan jelek, tidak pernah mungkin nanti tidak pernah ya pikamekeun lah kabur teh sebagainya. Makanya kita menemukan fenomena di sekolah kita, di lembaga kita. Mungkin saya tidak mengatakan bahwa anak kita pun suatu saat kadang pikamekeun, tapi sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus lapang dada, mengarahkan dan bagaimana memasuki sebuah keadaan yang gelap, yang kering, yang gersang itu menjadi keadaan yang terang. Ibarat tanaman yang asalnya mungkin kerdil harus tumbuh menjadi tanaman yang subur dan lain sebagainya. Kita harus masuk ke wilayah itu, tidak lantas membaca, meneropong hanya dari luar saja, tetapi kita seandainya mungkin diberi kesempatan harus masuk dan meresapi apa keresahan mereka,
bukan hanya mengatakan kamu itu goblok, kamu itu tol, kamu itu sebagainya, tapi kita harus masuk. Kenapa kamu menjadi goblok, kamu mengapa jadi tolong? Itu yang dipersalahkan. Kadang siswa kita juga mungkin tidak ingin keadaan seperti mereka, susah diatur sebagainya, tapi kita sendiri kadang tidak mau masuk ke wilayah itu. Misalkan bertanya, wali kelas hanya seolah tugas kita mencatat berapa yang tidak hadir, berapa yang alfa, sampai ke saham gondrong, tapi itu tidak. Esensi daripada kita sebagai pendidik adalah mengungkap mengapa fenomena itu terjadi. Lalu ketika sudah terungkap, apa solusinya buat anak-anak kita sehingga mereka bisa berubah total. Anak kita itu bukan kafir Quraisy yang bentenger yang ini. Mereka adalah anak-anak yang lahir mungkin dari keluarga yang berbeda-beda, Pak Seth. Ada yang ditinggal ibunya, ada yang misalkan kerja kemana, ada yang mungkin ditinggal bapaknya, bahkan tinggal di neneknya, ada yang mungkin macam-macam sekali. Sementara kita dalam frame kita siswa masuk kuliah itu harus mengikuti aturan kita. Nah, tentu ini berkaitan dengan problem-problem yang kita hadapi. Syukur kalau anak kita ini mudah diatur, tetapi bagaimana? Kita jangan mengukur pada keadaan kita yang baik, tetapi tentu kelapang dadaan ini harus menjadi semacam landscape di dalam hati kita, bahwa memang tugas guru itu kenapa sangat mulia, karena memang beda dengan seorang insinyur yang tidak harus lapang dada. Insinyur yang tugasnya menghadapi bagaimana bangunan itu siap, urusan seperti itu. Beda mungkin dengan yang lain-lain yang tidak berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan. Yang kedua, etika atau prasyarat sebagai seorang pendidik adalah waluzumul hilmi, adalah senantiasa bersikap bijak atau hilim, bahasa agamanya itu hilim. Mungkin dalam konteks pendidikan lebih orientasinya kepada bijak, toleran. Hilim itu dia tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Seorang pendidik itu idealnya sepikamekeun kumaha mudah tetap kita tersenyum, tetap kita ini menjadi rumah bagi mereka ketika mereka berkeluh kesah. Kita ada nggak ketika siswa kita ada masalah datang ke, sekarang udah sangat jarang Pak Seth. Mungkin saya nggak tahu ke BK Pak Regi ya, apakah siswa kita ketika ada masalah datang ke BK atau mereka mencari komunitas-komunitas baru, bahkan mereka lebih nyaman dengan komunitas ultras atau dormitory, tidak nyaman seolah guru itu bukan orang tua mereka. Jangan-jangan kita memang kurang bijak ketika melihat anak kita bajunya kecil, lalu kita mengatakan kamu tuh mikir sebagainya, tapi kita seharusnya mungkin mendekati mereka, bertanya apa kamu punya baju yang lain. Kalau tidak nih, saya belikan baju buat kamu yang pantas untuk kamu. Itu saya yakin lebih mengena mungkin di hatinya Pak Seth ketimbang kita terus celana kos cangcut atau celana kos nanti cangcutnya nanti pistol atau apa. Ya kita akan seperti itu. Mungkin rambut gondrong teka peser keur biaya dicukur misalkan. Misal namanya. Unon sapatuna alotor, apakah memang tidak mau mencuci ataukah mereka teka peser rinso? Nah itu fenomena seperti itu yang mungkin kita kadang-kadang kita lupakan. Luzumul hilim artinya kita senantiasa harus bijak, senantiasa, itulah yang mungkin Rasulullah dapatkan ketika beliau sebelum melaksanakan Isra Mi'raj itu seluruh isi hati Kangjeng Nabi itu dimasukin oleh sifat hilim. Sifat hilim adalah sifat yang sangat superior dalam artian maksimal dalam hal kebijaksanaan, maksimal dalam hal kontrol diri, tidak mudah terprovokasi dan sangat menguasai keadaan. Itulah sifat hilim. Kadang kalau kita sekali lagi ketika siswa tidak memperhatikan kita, kadang-kadang sifat emosional kita muncul.
seorang guru identiknya jangan seperti seorang polisi atau tentara yang mungkin kita sifat-sifat keras kita kadang-kadang tanpa sadar suka muncul. Yang ketiga, wal julusu bil haibati ala sumtil wiqari ma'a itraqir ra'si. Yang ketiga adalah duduk dengan rasa segan dan sikap sadar akan adanya kekurangan dalam diri kita serta menundukkan kepala kita. Jadi guru itu tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, sehingga mudah-mudahan itu akan mewarnai anak didik kita, Pak Jen. Kenapa anak didik kita arogan itu bisa jadi itu karena sikap kita yang tidak tawadhu, tidak mencerminkan sikap yang rendah hati. Saya juga sama, suka introspeksi. Tapi kalau melihat ini anak santri di sini, Pak Jen, tarungku, mungkin alhamdulillah para ustadz di sini juga mungkin mencocokkan salah satu seperti itu. Di pesantren itu jarang menemukan siswa atau santri yang bertengger lah. Mungkin Pak Jen di Nagrok, apalagi anjir pisan ke anjing nanti tiket tebihan guys, tarungku berarti. Karena apa? Mungkin selain doktrin, Paman, mungkin ada hal-hal yang tadi itu kita tidak merasa superior. Kita merasa bahwa kita bagian daripada manusia yang memiliki kekurangan. Sehingga di hadapan siswa kita pun ada rasa ketundukan dan duduk dengan sikap yang menunjukkan ketawaduan sebagai seorang. Korek loba ya santri. Jadi duduk dengan rasa segan, artinya segan di sini menunjukkan tidak urakan. Memang agak sulit sih seorang guru itu, makanya dulu zaman mungkin bapak kepala kita di SPG jalan saja diatur ya Pak Kepala. Jadi dengan sepatu yang ini nggak ada pakai sendal ketepek itu Baman ya. Jadi pedagogik teh, sepatu itu langsung truk. Saya dengar, saya juga bukan dari itu. Sementara kita punten, saya sendiri belum mencerminkan yang guru mungkin sepatu saya, apalagi celana kita yang mungkin kadang-kadang belum tentu mencerminkan mendidik anak-anak kita. Baju kita saya juga tahu, baju saya itu sudah memberikan pendidikan atau tidak. Ya tapi setidaknya anak-anak kita kan capek ngurus anak kita, sepomat tak pejuang, tak baju, kan kita seperti itu. Ya kembali kepada kita. Bukan personal Pak Oman, tapi mungkin saya atau Pak Jenny dari guru yang lain mungkin berpengaruh juga, sehingga maksud saya mari kita berikan contoh yang sama. Sepakat satu visi. Ya artinya kan kita ingin mendidik itu jangan capek. Jadi kita kalau berbicara anak-anak, lihat tuh bajunya guru-guru semua enak dipandang, tidak ranyai, pelami. Pak Oman megenaheun pas ngali saya asal loba ini, nah itu seperti itu. Belum lagi sikap kita, cara pandang kita, cara berjalan kita, cara berkata-kata kita. Maka punten, memang masuk ke dunia guru pendidik ini agak berat memang. Karena apa? Selain tampilan pakaian, mungkin sikap dan sebagainya. Komunitas sholat hese. Nah itu kan. Nah mungkin salah satunya karena guru kita juga agak susah untuk sholat, maka anak-anaknya juga agak susah. Susah untuk berjamaah kan? Ya maksudnya berjamaah. Di sini tuh kemarin gerak atau yang Pak Emang apa kan ada yang berjamaah. Sholat Jamaah ada semua. Di sholat tahu pir aku deh kan. Nah itu ya. Jadi yang ketiga ini agak berat menurut saya. Yang pertama tadi berat, lapang dada, tidak mudah kita menjudge sesuatu itu. Jadi harus tetap wise, melihat historical backgroundnya, kalau kata Koman kan, dilihat sejarah lahirnya sesuatu itu karena apa. Yang kedua, bagaimana menangani menangani sesuatu itu agar baik hasilnya. Itu yang agak berat bagi guru itu. Ketika anak nilai 0 itu kita mengatakan bodoh kamu tuh nggak belajar kamu, tapi kita tidak tahu bagaimana kita masuk ke wilayah psikologis anak, kemudian lagi ke time learningnya, kamu belajar kapan aja, kok kenapa nilai kamu jelek. Mungkin itu yang agak berat. Bagian kita sibuknya setelah hasil begitu kita kasih nilai ke anak itu, lalu bereslah kita nyari pekerjaan yang lain. Sebentar Pak Mas, silakan Pak Mas juga berkreasi di tempat yang lain. Tapi tolong ketika anak-anak yang 0
masuk ke wilayah itu. Baik. Selanjutnya, mohon maaf saya tidak ingin mengajari S2 ya, tapi saya jangan disangka ini saya posisi sebagai di atas. Yang keempat, ya. Wa tarkut takabburi ala jami'il ibadi illa ala dzulmati zajran lahum ala dzulmi. Yang keempat adalah tidak bersikap sombong pada seluruh hamba. Mungkin kalau kita siswa, jadi ya kepada siswa itu sering kita harus mungkin ngahayap lah gitu ya. Lain ka istri ya maka budak pemagat belajar sehat sepuh umat di bumi. Jadi kita itu tidak menunjukkan sikap sombong pada orang jadi guru adalah dewanya di kelas. Maka di luar itu kita tidak ada komunikasi secara personal, mungkin lebih bagus. Ya sekali-kali mungkin kalau Pak Iman ada rezeki, cai atau ada duit ya apalah. Gelis beres lagi dong. Gorengan, terkecuali ada sebab kezoliman dengan tujuan mencegah daripada perbuatan zolim itu. Ya mungkin kita artinya tidak menanya, tidak itu supaya mereka kembali kepada. Nah sekarang ada kejadian-kejadian guru dihukum karena hal-hal yang seperti itu. Ya, tentu mungkin dari sisi itu kita sakit ya. Tapi kalau kita berbicara, kalau seorang guru nempelin anak, ya mungkin itu adalah batas maksimum. Masih adakah solusi yang lain? Nah itu yang mungkin perlu dicari. Jangan sampai kita juga terprovokasi. Apakah tindakan menegur itu bagus? Saya kira kalau hanya menegur oke. Tapi kalau mungkin sampai menempeleng atau apa kan itu meskipun kata Koman itu kan ada wilayah-wilayah kebolehannya sebagainya. Tapi kan mungkin kronologisnya seperti apa? Kita sudah mengkaji, kemudian menelaah persoalan-persoalan itu dan memang tidak ada lagi solusi kecuali ditempeleng, misalkan seperti itu. Jadi kronologisnya memang harus jelas. Tidak bersikap sombong, ya. Jadi kalau ada siswa kita sombong, kak guru tidak kenanya, hesesa salaman, ya kembali kepada kita. Jadi kalau kata Angel itu saya masih ingat Pak Hadi, baru dakma eta teh cerminan pantulan ti urang. Itu bahasa namanya. Baru dakma pantulan ti urang. Hah? Nya artinya meskipun punya saya pada geus baik, hakikat mah ti urang cahaya anu mantur ti urang baru dakma. Maka urang mah kudu loba ka Allah ngadoa. Sehebat apapun kita, kalau misalkan Allah tidak mentakdirkan anak kita itu mencerminkan kita, maka kata dia, kita pasrahkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin berdoa kepada Allah. Tong maksakeun bahwa budak teh kudu cepet siga urang, meskipun hakikatnya mendelok pantulan pada kita, tapi dorong dengan doa. Selesai pendidikan, urang mau bisa maksa budak sarua cepet siga urang, maka kembalikan kepada Allah. Konsepnya gitu. Saya waktu terakhir ngobrol dengan Anggian di Anidom waktu itu. Tong capek ajar mah. Keun daya aya Allah bahasa. Artinya ulah nepika urang ngomongkeun ka gorengan budak sok aya ngomongkeun ka gorengan budak. Teulik kasih anu. Seharusnya memang kita berlapang dada. Enggak usah. Artinya kita selalu mendoakan dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah kita sebagai orang. Ibarat kata kita punya anak percaya, udah kurang teu berprestasi, tika sebelen, sampah masyarakat. Apakah kurang diomongkeun ka gorengan anak urang? Tentu mungkin kita yang harus menangani, bukan membicarakan kejelekan anak. Kumaha carana budak urang berprestasi? Diteleman hatena, diteleman kahayangna sampai solusina. Kudu kumaha? Kudu ka mana atuh? Ngalengkahkeun. Jadi kalau kita menghakimi dari luar saja tanpa masuk ke wilayah relung terdalam, itu mungkin belum sampai kepada sifat pendiri kalau menurut saya. Kita hanya baru sampai pada komentator atau penonton saja. Pendidik mah kudu berani masuk. Punten di SMA saya dengar ada Budian sampai
konsepnya lain sakadar budak. Kemudian seperti saya masih kena konsep. Ya jago konsep lah saya dengan Pak Oman masih kena jago konsep. Tapi untuk pelaksanaan. Jadi anak-anak kita puasa Senin Kamis dan sholat tahajud. Tapi kudu nama siga budian tiap putih ngahudangkeun barudak. Wali kelas teh kompak bu. Artinya bukan kompak. Artinya saya dengar ya. Kenapa budian selalu dikenal oleh angkatannya, oleh itunya? Ya udah tahu Pak Regi saya nggak tahu. Tapi saya tahu, saya dengar membangunkan kelas 2. Kuliah angker. Nah, kuliah di angker. Tapi itu adalah jiwa pendidik yang sejati. Lain ketika budak sukses baru bangga. Kalau budak sedang berjuang tapi kok kelebakan. Gitu Pak. Kalau bagus sukses di aku. Baturan abdi si pajar wamen. Pak wamen. Sing soloyong ke Jakarta proposal sebagainya. Seapal baturan yang berjuang tapi ka wamen teh kumaha dengan ipuhna di asup ke PSI kemudian dicarca sebagainya. Ayo sukses mah ayeuna darat proposal terlalu betul. Proposal. Komentar. Nah, si omen. Ya, saya mana tidak merasa apa-apa, jadi ya alhamdulillah, tapi ya tidak merasa ikut mendorong sebagainya, ya gitulah kira-kira seperti itu. Jadi ulah ketika pas istilahnya panen urang milu, besok eta teh ibarat gitu paman yang melak parepan teu milu, melak baheulana teu milu ngoyos, kalau bapane teh heulana, amekeun ka pasti nu euci, dek nu melak anu ceuk eta teh. Sok sanajan tidak punya padi. Selanjutnya, punten ya, ini mah hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita menjadi inspirasi bagi kita bahwa jadi pengajar itu memang agak berat ya. Sementara kita juga termasuk saya bukan dari pendidik, Pak Cahya asli dari pendidik, Pak Oman asli dari tarbiyah, Pak Jenny asli pendidik, Pak Heman saya, Pak Hendra nggak tahu pendidik atau bukan. Umum, jangan gawe hese-nya. Sekolah lu bari masuk. Kita itu dari umum Pak, itu tasnya orang tafsir umum. Pak Oman tidak umum, itu umum. Saya guru agama, Pak Cahya lain guru agama. Artinya bahwa kita memang beragam. Dipersamakan dengan apa? Dipersamakan dengan visi. Dan salah satunya mungkin kalau kita ada sedikit ini gambar, Al-Ghazali teh kieu gini, kurang-kurang teu berhasil. Imam Syafi'i mah baheula can aya laptop. Waktu kita terkenal lebih ke ayeuna, Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Orang-orang hebat karena mungkin jiwa pendidiknya luar biasa. Sedikit bergerak hasilnya hebat. Ulama bergerak hebat hasilnya saiki. Asa capek ngajar teh Pak gitu. Budak nu berhasilnya saeutik. Kumaha mun hebat mah? Meureun entah itu dengan doanya Pak Omar. Jadi nggak para wali mah gini. Balik lah itu. Cuh. Ayo lu atuh kuat tapi puluhan tahun bisa maca kieu. Ciduhan itu bahasa eta mah. Mana eta? Cuh, balik. Bisa maca kitab jadi kiai gede. Kumaha orang tersentuh dengan doa, tidak tersentuh dengan kemuliaan. Mihara ese. Cek Pak Omar teh mah eta budak turunan ajengan anu pohon itu tukang uing teh pajeni teh mah. Ayeuna jadi kiai gede. Menyiduhana masih aku aja. Iya mau diciduhan digaplok budak teh kitu. Bau eta aja. Nya kudu kumaha urang teh pendidik teh hayang Omar, hayang genah saeutik ngajak budak pintar. Kabaheula dia di meuni MPK kitu Pak. Guru teh kieu eta paling teh budak teh baca kitab anu. Gitu. Silakan diskusikan, relasikan dengan kitab anu. Genah eta guru di Patatang Ibrahim kan. Jarang si pajar datang jadi karena mungkin bisa demikian itu. Urang memang hese da komandan asal tidak sampe. Namanya please. Tapi maksud abdi tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada mungkin. Kalau misalnya siswanya belum hebat, Paman, tapi gurunya sudah hebat, mudah-mudahan ke depan siswanya ke sekolahnya jadi hebat. Amin. Terus kita lanjut dulu Pak Hendra supaya ya dasar ya Pak Hendra jadi guru itu kudu kieu gini ya. Wa isaroni tawaddu'i fil mahafili wal majalisi. Kemudian lebih memilih sikap rendah hati di saat atau di dalam suatu mahafil
haflah, di dalam perayaan, upacara, seremonial, wal majalisi, dan di sebuah majelis lebih memilih rendah hati di suatu forum, di suatu majelis ketimbang kita menyombongkan diri. Pukul terang orang oke karena eta perkara tahu statusnya, tapi kita lagi memilih tahu itu. Itulah mungkin para jenengan para kiai banyak. Sok mata cenah kantor Pak siapa Kiai Gozali itu orang ceramah di mana? Di Samsulungnya. Teu wantun kan ceramah gitunya. Itu teh sikap tawadhunya, memilih sikap tawadhu itulah ciri khas para jenengan. Nah kami kemarin menuju sepuh teu wantun. Itu bisa nih mama. Icing mangga ajaran bulu. Mungkin salah satu kita menerapkan itu. Jadi siswa meskipun mampu anak kita itu, punten ya, si ayah alumni di desa ceramah, nyinggung-nyinggung masalah keuangan sebagainya, itu sebenarnya kurang. Ini adalah lembaga, payung para guru, meskipun ya memang, ya misalkan gitu kan, kamu tidak menyebut-nyebutkan asal usul bahwa saya dari lembaga ini. Ketawaduan itu harus bahwa saya besar ini melewati fase-fase yang panjang. Adalah gitu. Jadi harusnya bangga ketika saya menyebutkan saya dari MAN 3 Sukabumi. Saya alumni memang sudah lumayan terkenal, tapi seolah-olah tidak menyebutkan bahkan dari ulul albab saya. Ada yang seperti itu. Ya saya perhatikan aja, tapi nggak apa-apa. Jadi saya adalah alumni UIN, misalkan, tapi ya harusnya ada perjalanan cukup panjang di mana disesehna di dia sebenarnya mungkin sampai dari nolnya ibarat kata seperti itu. Ya itulah kepada anak-anak kita jangan sampai lupa sejarah. Kalau ulama dulu kan Imam Al-Bukhari menyebutkan gurunya dari gurunya dulu itu saking apa menghargai sebuah perjalanan itu kan, bukan kita justru malah saya adalah jadi karena dari desa sendiri. Selanjutnya watarkul hazli wa du'abah. Ini agak berat koman ini tamparan buat saya. Tidak gemar bercanda tawa. Maksudnya bercanda tawa artinya yang istihza sebenarnya. Lebih kepada mungkin kalau komedian itu lebih kepada ya stand up-nya apa ya lebih mengundang tawa yang memang tidak berorientasi kepada takdir. Dan Nabi Oga mungkin bercanda ketika dengan itunya tersenyum, tapi tapi tidak tahkir, tidak dalam artian ya seperti itu. Maiman gedenya lebih dijual kan juga. Saha? Maiman sahabat Rasul. Oh iya. Kadang dia dijual kan pembaturan anak itu kan. Ya seperti itu. Menyinggung perasaan. Wa du'abah. Ya. Warifku bil mutalim, sikap lemah lembut kepada pelajar, kepada siswa. Dan Bapak sekalian masih panjang, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya saya hanya ingin memberikan semacam penekanan kepada kita lebih menginsafi bahwa kita jarang, kenapa kita kurang berhasil mencetak siswa dan siswi kita. Selain harus menunjukkan jadi orang, tapi ketika di sini mereka berhasil sesuai ekspektasi kita. Taat, patuh, sopan, ngajar tegena, ya syukur-syukur mereka suatu saat asal capek ngajar tapi seharusnya sukses gitu kan. Itu mudah-mudahan seperti itu, tapi yang memang tidak ada al-ujrah bi qadril masyaqqah, bahwa sebuah keberhasilan itu tergantung pada tingkat kesulitan. Tapi tentu bahwa kita yakin bahwa segala proses kalau niatnya baik, ikhtiarnya baik, insya Allah hasil nanti tidak akan terlalu jelek-jelek amat. Barangkali itu yang disampaikan, masih banyak poin-poinnya, mudah-mudahan di pertemuan akan datang bisa lebih kita perdalam. Saya tidak bertujuan apa-apa Pak Asep, insya Allah ini karena Allah, mudah-mudahan ini tamparan buat kita dan juga masukan buat tugas dan kewajiban kita. Barangkali itu saja dulu yang disampaikan. Allahumma fiqh al-masari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pilih Pak, ayah lagi guru saya betul sama di komponen barangkali ada informasi atau tidak ada Strategi nggak ada.